Selamat pagi anak-anak. Salam sehat selalu, salam jasmani. Di sini Bapak akan menjelaskan materi kita manusia dan sejarah. Sebelum masuk ke situ, Bapak akan menjelaskan tentang makna dari jas merah. Jas merah singkatan dari jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Yang dimana kata motivasi jas merah ini dilontarkan oleh Insinyur Soekarno pada saat hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, tepatnya tanggal 17 bulan 8 tahun 45, yang dimana beliau tersebut menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia supaya kita tetap mengingat sejarah. Dan tujuan dari Orde Lama juga, yang dimana dipimpin oleh Insinyur Soekarno sang beliau, mengarahkan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Baik, sampai di situ penjelasan dari jas merah. Masuk kita materi kita, manusia dan sejarah. Manusia dan sejarah terdiri atas yang pertama hubungannya dulu. Setelah hubungan manusia dengan sejarah kita cari, manusia beraktivitas dalam ruang dan waktu. Selanjutnya manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan. Selanjutnya kehidupan masa kini merupakan akibat perubahan masa lalu. Pertama, hubungan manusia dengan sejarah. Bicara manusia pasti di dalamnya ada sejarah. Benar kan aku? Begitu juga dengan sejarah. Bicara tentang sejarah, di dalamnya pasti ada manusianya. Oleh karena itu, hubungan antara manusia dengan sejarah itu sangat-sangat erat, tidak dapat dipisahkan. Dan dikatakan juga manusia sebagai objek dan sejarah sebagai subjek. Baik, penjelasan yang kedua. Manusia beraktivitas dalam ruang dan waktu. Manusia beraktivitas dalam ruang dan waktu. Coba kamu amati dulu di sekeliling kamu. Atau di dalam keluarga kamu, apa yang dilakukan oleh orang tua kamu, baik ayah, ibu, adik, dan bahkan kakak kamu. Pasti jawabannya bervariasi kan berbeda-beda. Oleh karena itu, di dalam mereka beraktivitas pasti ada ruang atau tempat, dan bahkan diiringi oleh waktu. Oke? Oleh karena itu ruang itu dikatakan sebagai tempat peristiwa terjadi, sedangkan waktu itu kapan peristiwa itu terjadi. Di dalam ilmu sejarah manusia beraktivitas ruang dan waktu itu sangat-sangat penting. Bisa dipahami? Baik. Selanjutnya, manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan. Bapak ambil contoh manusia itu hidupnya tidak statis kan, tidak menetap, maksudnya tidak monoton begitu saja, akan tetapi mengalami perubahan. Dalam perubahan itu pasti berlanjut perubahan itu sampai ke masa yang akan datang. Contohnya juga Bapak ambil secara fisik, ketika kamu SD, kamu belum memahami atau belum mengetahui bagaimana cara membaca. Oke, tingkat SMP pasti perubahan ada, yakni perubahan di mana kamu sudah mulai membaca itu lebih bagus atau lebih baik. Selanjutnya di tingkat SMP pasti ada perubahan ke lebih baik lagi, kamu bisa membaca, menulis, dan lain sebagainya. Oleh karena itu manusia hidup dalam perubahan di dalam keberlanjutan yang akan datang. Baik, selanjutnya kehidupan masa kini merupakan akibat perubahan masa lalu. Kehidupan masa kini pasti ada perubahan itu diakibatkan di masa yang lalu. Contohnya Bapak ambil, kalau itu perubahan secara fisik kamu itu buruk, pasti kamu akan mengambil peristiwa tersebut dan mengubahnya atau merubahnya sifat tersebut menjadi baik, ya kan? Yakni di masa kini yang kamu lakukan. Akan tetapi hasilnya nanti di masa yang akan datang. Keberlanjutan itulah yang membuat perubahan masa lalu di dalam masa sekarang ini, dan hasilnya nanti di masa yang akan datang. Oleh karena itu manusia dan sejarah itu di dalam kehidupan masa kini merupakan akibat perubahan di masa yang lalu. Sampai di sini salam sehat selalu, salam jas merah.
bro.